Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan sebuah materi mengenai etika dalam manajemen pemasaran dan etika di dalam e-commerce. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Raihan Prabaswara Swardana, dengan NIM terakhir 200, ada Salsabila Halim Sandere, dengan NIM terakhir 206, Haryantono Prasetyo dengan NIM terakhir 208, dan yang terakhir Muhammad Novaldianto dengan NIM terakhir 224. Oke, next slide. Ini merupakan link video pemaparan materi yang belum ada. Next slide. Baik, ini pendahuluan materi kami, yaitu etika merupakan suatu hal yang berbeda dengan regulasi dan norma. Dalam aturan atau regulasi, terdapat sanksi yang jelas yang telah dikodifikasikan ke dalam suatu peraturan undang-undang dalam suatu negara. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengenalkan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan kepada masyarakat luas. Itu dalam melakukan kegiatan menawarkan atau menjual produk melalui e-commerce memiliki banyak manfaat. Salah satunya ialah penggunaan e-commerce dapat memperluas strategi pemasaran suatu produk yang dijual. Ini merupakan rumusan masalah materi kami. Yang pertama ada apa pengertian etika, yang kedua ada apa pengertian manajemen pemasaran, yang ketiga bagaimana konsep etika dalam manajemen pemasaran, yang keempat apa pengertian dari e-commerce, yang kelima bagaimana konsep etika di dalam e-commerce, yang terakhir bagaimana peran manajemen pemasaran dalam e-commerce. Selanjutnya adapun tujuan penulisan kami, yaitu yang pertama menjelaskan etika, yang kedua menjelaskan manajemen pemasaran, yang ketiga mengetahui etika di dalam manajemen pemasaran, yang keempat menjelaskan e-commerce, yang kelima mengetahui etika di dalam e-commerce, yang terakhir menjelaskan e-commerce di dalam manajemen pemasaran. Ini merupakan tinjauan pustaka kami, yaitu yang pertama ada etika merupakan suatu aturan atau norma yang ditujukan oleh perilaku moral seseorang atau kelompok dalam kehidupan di dalam masyarakat. Dari kutipan Dr. Cici Sutarsi tahun 2012. Yang kedua, manajemen pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan mempromosikan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang berkaitan terhadap produk atau jasa, mulai dari produsen sampai konsumen. Kutipan Insinyur Agustina Sinta tahun 2011. Yang ketiga, strategi pemasaran menjadi bagian integral dari strategi usaha yang memberikan arah pada segala aspek manajemen suatu organisasi. Kutipan Ciptono tahun 2008. Yang terakhir, ekonomi digital menyebar melintasi batas internasional, khususnya model bisnis antara penyedia jasa e-commerce dengan individu pembeli telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kutipan Kumar dan kawan-kawan tahun 2013. Oke, ini merupakan pengertian dari etika. Apa sih itu pengertian etika? Etika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos artinya watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Menurut Bagus tahun 1996. Ethikos artinya susila, keadaban, dan perbuatan baik. Adapun istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, bentuk jamak dari mos yang artinya adat istiadat, kebiasaan, dan cara hidup seseorang. Selanjutnya mengenai manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran ialah merencanakan suatu usaha atau mengimplementasikan kegiatan seperti mengarahkan, mengorganisasikan, ataupun mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi hingga tercapai target penjualan dengan efisien dan efektif.
Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran ialah menemukan cara yang efektif dan efisien dalam mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama dengan tetap berpegang pada prinsip kepuasan pelanggan. Lalu konsep dari pemasaran. Pemasaran dimulai dengan memuaskan keinginan pembeli. Proses memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia adalah konsep dari pemasaran. Bermulai dari implementasi produk, penetapan harga, pengiriman melalui door-to-door, dan promosi. Analisis manajemen pemasaran. Ada planning, mengimplementasikan, dan pengendalian. Next slide. Di dalam etika dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan yang menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang atau jasa pada para konsumennya. Pemasaran bertujuan untuk menciptakan nilai yang lebih besar melalui perspektif konsumen atau pelanggan terhadap produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang dan jasa yang bersangkutan, menunjukkan nilai yang lebih besar dari produk pesaing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salsabila Halim sendiri. Selanjutnya ada 3 konsep etika dalam pemasaran. Menurut John R. Bowdrike yaitu yang pertama ada fairness. Fairness ini memainkan peran sentral karena merupakan kebutuhan paling dasar untuk perdagangan pasar. Yang kedua ada freedom. Dapat dikatakan tidak ada apabila pemasar melakukan praktik manipulasi dan mengambil keuntungan dari populasi yang tidak berdaya seperti anak-anak, orang miskin, dan kaum lansia. Yang ketiga ada will-based, suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga periklanan dan produk safety. Next. Kemudian ada e-commerce. Pengertian e-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Next. Etika dalam e-commerce. Kepercayaan adalah pintu utama dalam melakukan e-commerce, karena e-commerce ini antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, ketika menjual barang atau jasa, transaksi e-commerce tidak memprediksi keadaan barang yang dijual kepada konsumen. Next. Kemudian ada prinsip etika bisnis yang baik seperti menurut salah satu sumber penulis kutip, ada 5 prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadarannya. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip etika bisnis dan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis. Yang ketiga ada prinsip berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan berbuat baik, dan tidak melakukan kejahatan atau non-malicious adalah prinsip moral untuk berbuat baik kepada orang lain. Next. Yang keempat ada asas keadilan. Asas keadilan adalah asas yang mengharuskan seseorang memperlakukan suatu bisnis dan orang lain memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya dalam suatu hubungan bisnis. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa orang dalam melakukan hubungan bisnis satu sama lain. Next. Selanjutnya dilanjuti oleh rekan saya. Selanjutnya, peran manajemen pemasaran dalam e-commerce. Berkaitan dengan e-commerce, manajemen pemasaran memiliki fungsi dan perannya untuk meningkatkan penjualan suatu produk berupa barang atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh individu atau kelompok yang menjual produk tersebut pada suatu teknologi digital bernama e-commerce. Next. Selanjutnya, proses
manajerial pemasaran dalam e-commerce untuk meningkatkan penjualan produk hasil usaha. Yang pertama, menentukan target pasar produk. Hal pertama yang harus dilakukan dalam melakukan proses pemasaran dalam e-commerce adalah menentukan dan mengetahui target pasar yang akan dituju. Terus yang kedua, foto produk dan deskripsi produk. Dalam melakukan proses pemasaran dalam e-commerce, foto produk dan deskripsi produk harus dibuat dan dihasilkan semenarik mungkin. Hal ini dikarenakan jual beli melalui e-commerce tidak menemukan antara penjual dan pembeli secara langsung, yang menyebabkan produk hasil usaha juga tidak dapat dilihat secara langsung atau dalam bentuk nyata. Terus yang ketiga, menerapkan SEO. Itu merupakan suatu cara untuk menggunakan keyword yang berkaitan dengan produk hasil usaha yang dipasarkan. Next. Selanjutnya PT Ultra Jaya Milk. Sejarah PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company ialah perusahaan multinasional yang umumnya memproduksi minuman dan berpusat di Bandung. Pada awalnya hanya industri rumah tangga yang berdiri di tahun 1958. Kemudian berkembang menjadi perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini menjadi pioner di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia. Dan sekarang dikenal oleh banyak negara karena memiliki mesin proses minuman yang modern se-Asia Tenggara. Next. Mix Promotion PT Ultra Jaya Milk Industry. Yang pertama ada harga. Perusahaan akan menaikkan harga lebih lanjut di masa yang akan datang. Tetapi kenaikan harga menimbulkan risiko baru, biaya, sehingga konsumen perlu memperhatikan harga eceran Ultra Milk dibandingkan dengan kuantitas produk. Yang kedua, ada produk. Proses produksi yang modern dengan teknologi UHT dan sistem yang canggih, antara lain produksi terintegrasi di seluruh produk secara vertikal. Yang kedua, proses produksi otomatis dengan intervensi manusia yang minimal. Terus yang ketiga, memakai peralatan produksi dan pembungkus aseptik yang modern untuk menjamin standar kualitas yang tinggi. Next. Yang ketiga ada promosi. Strategi promosi periklanan. Yang pertama ada media elektronik, terus yang kedua melalui iklan televisi, yang ketiga melalui iklan di media sosial, yang keempat mengiklan di koran, yang kelima melalui iklan majalah, dan yang terakhir melalui brosur, pamflet, dan lain-lainnya. Yang keempat, tempat. PT Ultra Jaya adalah perusahaan yang sudah terkenal saat ini. Produk terdapat di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Produk susu fresh ini bisa dibeli di supermarket, minimarket, dan warung. Selanjutnya ada Grab. Next. Sejarah perusahaan ini, inspirasi menciptakan Grab merupakan sebuah ide dari Anthony Tan, aka founder Grab yang kesulitan mencari taksi saat berkunjung ke Malaysia. Kawannya tersebut mengeluhkan sistem taksi di negara Malaysia. Temannya kemudian mengeluhkan sistem taksi di negaranya Anthony, yang sejatinya telah memiliki darah pengusaha sejak lahir. Kemudian berpikir bagaimana cara untuk menciptakan layanan pemesanan taksi yang mudah dan cepat. Pada akhirnya beliau mendirikan perusahaan pemesanan taksi yang bernama MyTaxi. Namanya kemudian diganti menjadi Grab Taxi pada tahun 2012 dan berubah lagi menjadi Grab. Next. Mix Promotion Grab. Yang pertama ada harga. Grab memiliki sistem harga sebagai berikut. Yang pertama ada tarif flat. Terus yang kedua metode pembayaran tunai dan non tunai. Terus yang ketiga harga sesuai dengan jarak yang ditempuh. Terus yang terakhir mempunyai perlindungan dari asuransi. Yang kedua produk.
terdapat berbagai layanan yang dapat masyarakat nikmati di kehidupan sehari-hari. Beberapa layanannya yaitu ada Grab Bike, layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan roda 2 untuk antar jemput, Grab Car, layanan kendaraan pribadi dengan sopir untuk antar jemput, Grab Express, layanan yang menyediakan kurir ekspres dalam pengantaran barang, dan Grab Food, layanan pesan antar makan. Next. Terus yang ketiga, promosi. Grab memberikan promosi seperti promosi corporate, adalah Grab bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan promo gratis naik Grab kepada karyawannya. Terus yang kedua, promo diskon. Banyak promo yang Grab berikan kepada penumpangnya yang bertujuan untuk menarik banyak pelanggan. Yang keempat, ada tempat. Grab telah menyebarkan di beberapa Asia negara. Kantor pusat Grab sendiri berada di Singapura. Terus yang kelima, bukti fisik. Bukti fisik dari Grab berupa transportasi. Yang pertama yaitu mobil pribadi mitra dan motor pribadi mitra. Next. Terus yang keenam ada orang, driver atau mitra, yaitu memberikan service excellent kepada penumpang. Customer service dengan cepat dan tanggap menangani keluhan dari driver maupun customer. Terus ada tim manajemen, memanage jalannya Grab di masing-masing kota maupun negara. Dan yang terakhir ada proses, yaitu mempermudah konsumen untuk mendapatkan sarana transportasi yang lebih cepat dan nyaman. Selanjutnya pemesanan yang efektif dan efisien melalui handphone. Terus aplikasi dapat mendeteksi driver yang dekat dengan posisi penumpang agar penumpang tidak menunggu lama. Dan yang terakhir, penumpang dapat mengetahui fare argo untuk menunjukkan lokasi tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada studi kasus. Penulis memilih menggunakan Instagram sebagai salah satu media online untuk dijadikan bahan studi kasus terhadap gambaran suatu produk-produk yang mengandung kode etik dalam e-commerce sebagai media pemasaran dan iklan suatu produk. Kasus pertama yaitu etika garansi. Garansi produk dibolehkan asal penjual mampu bertanggung jawab untuk memenuhi garansi yang ada di iklan produk. Kasus kedua yaitu etika hiperbola. Produk tidak boleh berlebihan karena tiap orang mengalami hal yang berbeda. Selanjutnya ada kasus ketiga yaitu etika janji pengembalian uang. Penjual tidak diperkenankan memberikan janji yang berlebihan, terutama terkait uang dalam pemasaran suatu produk. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu kami menyimpulkan bahwa manajemen pemasaran ialah usaha dalam merencanakan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Manajemen pemasaran di dalamnya berkaitan dengan kegiatan analisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk menemukan pasar dan lingkungan pemasarannya, serta dimungkinkan untuk menentukan potensi dan ancaman untuk merebut pasar. Tujuan pemasaran yang jelas untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan menjanjikan nilai yang lebih besar dan menetapkan harga yang menarik. Menjual produk untuk mempromosikan dan mempertahankan pelanggan lama maupun baru dengan mudah dan efektif. Dengan tetap berpegang pada prinsip kepuasan pelanggan, oleh karena itu, etika merupakan norma atau aturan umum yang harus dipatuhi dalam berbisnis untuk menciptakan kesan baik. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang disebabkan oleh era globalisasi dan era revolusi industri 4.0, menyebabkan hadirnya berbagai aplikasi yang berguna dalam melakukan suatu bisnis atau usaha yang didasarkan pada internet atau disebut juga dengan e-commerce. Kemajuan teknologi telekomunikasi
dan informasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih baik. Sehingga kejujuran menjadi hal penting karena menjamin keberlangsungan sebuah usaha. Dengan demikian, pelaku usaha harus menawarkan harga yang pas dengan kualitas barang yang sesuai untuk menarik minat pelanggan. Selanjutnya ada saran. Perusahaan diharapkan mampu mengeksekusi strategi yang baik. Kemudian dalam pemasaran berdasarkan segmentasi, penargetan, dan pemosisian yang dirumuskan oleh perusahaan agar semuanya dapat direncanakan. Perusahaan diharapkan dapat menghadirkan bauran pemasaran yang lebih baik. Seperti halnya dalam promosi kita dapat menambahkan lebih banyak untuk melakukan promosi online agar meningkatkan penjualan. Untuk melawan hambatan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan keberhasilan, dalam mencapai suatu tujuan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk mencapainya. Pemasaran perlu berhati-hati untuk melihat dan membaca setiap peluang, serta data yang valid dibutuhkan ketika melakukan transaksi. Artinya, pelaku usaha tidak bertemu secara langsung dengan konsumen. Oleh sebab itu, konsumen membutuhkan data untuk memberi rasa percaya terhadap pelaku usaha. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.